Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas salah satu materi kaidah bahasa atau qawaidul lughah al-arabiyah mengenai al-idhofah. Sebenarnya apa sih idhofah itu? Ya, idhofah itu adalah nisbatul baina al-ismaini au aksar. Jadi menisbahkan antara dua kata atau lebih ya menjadi satu makna, kesatuan makna. Jadi kalau ada dua kata yang digabung menjadi satu makna, maka itu disebutnya idhofah. Di dalamnya ada dua unsur, ada dua komponen, yaitu ada mudhof, ada mudhof ilaih. Ya, mudhof adalah kata yang di depan, sementara mudhof ilaih adalah kata yang setelahnya. Nah, bagaimana hukum idhofah atau lebih tepatnya hukum mudhof? Mudhof itu tidak boleh ditanwin atau tidak boleh menerima alif lam pada mulanya, pada dasarnya ya. Tapi nanti akan berubah pada posisi idhofah lafziyah yang akan kita bahas nanti setelah ini ya. Sementara mudhof ilaih itu dihukumi majrur alias dia dijarkan hukumnya ya. Contoh misalnya babu khasyabin, jadi ada pintu kayu, maka babu khasyabin itu mudhofnya adalah babu, khasyabinnya adalah mudhof ilaih. Bolehkah lebih dari dua kata untuk idhofah? Sangat boleh ya, bahkan sebanyak-banyaknya sekalian bisa membuatnya, itu boleh-boleh saja. Tapi bagaimana tarkibnya? Tarkibnya adalah akan dikembalikan kepada hukum mudhofnya lagi. Misalnya kalau ada tiga kata, ada mudhof, kedua mudhof ilaih, maka mudhof ilaih yang ini akan menjadi sekaligus menjadi mudhof lagi ya. Kata terakhir atau kata yang ketiga baru sebagai mudhof ilaihnya. Seperti itu. Bagaimana contoh konkretnya? Misalnya kita bilang miftahu babil hujrati ya, kunci pintu kamar. Maka ada tiga tuh, miftah, bab, sama al-hujrah. Bagaimana caranya? Berarti miftahu mudhof karena ini marfu ya, marfu'un bidhamma wa huwa tuh mudhof tuh. Langsung mana mudhof ilaihnya? Ya, babi nggak boleh babu dibacanya karena dia sudah posisi dalam idhofah atau mudhof ilaih, maka babi mudhof ilaih majrur bil kasrah wa huwa mudhof lagi ya. Baru al hujratinya adalah mudhof ilaih majrur bil kasrah. Apakah idhofah ini merupakan mauqi'ul i'rab? Jawabannya bukan, karena dia masih dalam posisi hubungan kata dengan kata. Jika ingin dijadikan memiliki mauqi'ul i'rab, maka harus ada kalimat sempurna dulu di dalamnya. Contoh misalnya ya, ro'aitu miftaha babil hujrati. Karena di sini ro'aitu ada fi'il dan fa'il tuhnya ya, maka miftaha harus dibaca mansub karena maf'ulun bih. Maka cara ngirabnya adalah miftaha maf'ulun bih mansubun bil fathah wa huwa mudhof ya. Babi mudhof ilaih majrur bil kasrah wa huwa mudhof. Nah, al hujrati mudhofun ilaih majrurun bil kasrah terakhir, seperti itu ya. Boleh lebih, boleh 5 kata atau boleh 6 kata, yang penting masih masuk maknanya, seperti itu. Yang paling urgen dalam sisi idhofah adalah dia bukan kata sifat ya, dia bukan kata sifat, dia kata biasa. Jika nanti ada mudhofnya dibuat dari kata sifat atau isim sifat, maka ya boleh-boleh saja, tetapi sebutnya adalah dia disebut idhofah lafziyah ya. Jadi dalam idhofah itu ada dua kategori atau kedua klasifikasi. Pertama, idhofah maknawiyah yang biasa ya. Dia itu antara gabungan antara dua kata atau lebih tanpa ada ketentuan mudhofnya harus isim sifat, tidak, karena dia maknawiyah. Sementara yang klasifikasi kedua adalah idhofah lafziyah. Nah, idhofah lafziyah ini agak jarang sekali dibahas. Makanya di sini akan ada penekanan pada idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah itu adalah apabila si mudhofnya
ya terdiri dari isim sifat. Isim sifat itu apa? Isim sifat itu ada isim fa'il, isim maf'ul, ya, sigoh mubalaghah, sifat musyabbahah bismil fa'il, gitu, seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan makna kata sifat maka disebutnya adalah isim sifat, termasuk di dalamnya adalah masdar, ya. Contoh misalnya katibun, itu adalah isim fa'il. Kalau isim fa'il kita jadikan sebagai mudhof, tambahin lagi misalnya ya katibu ad-darsi gitu ya. Katibunya karena dia isim fa'il maka klasifikasinya termasuk ke dalam idhofah lafziyah ya. Maka katibu mudhof ya, langsung ad-darsi mudhofun ilai majrurun bil kasrah seperti biasa. Hanya klasifikasinya aja yang berbeda ya. Tapi ada satu bagian yang paling khusus adalah biasanya mudhof tidak menerima alif lam. Lain halnya pada idhofah lafziyah. Ingat ya, idhofah lafziyah mudhofnya boleh menerima alif lam. Boleh menerima alif lam. Ini bertolak belakang dengan hukum mudhof seperti biasanya. Tapi ingat ini terjadi hanya pada idhofah lafziyah saja ya. Nah, ada syarat khususnya, tapi syarat khususnya adalah apabila mudhofnya itu mau diberikan alif lam ya, syarat khususnya adalah satu ya, pasti dia adalah idhofah lafziyah. Yang kedua ya, mudhof ilaihnya itu antara dia sudah beralif lam atau dia memang ada domir yang kembali kepada si mudhofnya, begitu. Misalnya ana katibatu darsi, ya itu kan berarti ada domir si itu ya, domir anak yang kembali kepada domir anak iya yang kembali kepada domir anak gitu ya. Huwa katibu darsahu misalnya begitu, atau huwa katibu darsihi ya. Kalau mau dibikin mudhof ilaih berarti huwa katibu darsihi seperti itu. Dan satu lagi ingat, al-katibu darsihi boleh, huwa al-katibu ya, ad-darsi juga boleh. Boleh dengan alif lam, boleh dengan domir. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.